Halo YouTube, ketemu lagi bareng Mimin di Nonton Hemat. Kali ini kita bahas film Perfect Number. Film ini bercerita tentang si jenius matematika yang lagi bucin-bucinnya nih. Diawali dengan kehidupan Hwasun bersama keponakannya Yona di sebuah apartemen yang sangat sederhana. Di situ dia punya tetangga yang bernama Suko yang diam-diam jatuh hati kepada Hwasun. Sugo sendiri adalah seorang jenius matematika yang bekerja sebagai guru. Pada suatu malam ketika Yona sakit dan butuh bantuan untuk ke rumah sakit, Sugo menawarkan bantuan untuk membawa Yona ke rumah sakit. Dan di malam hari, tanpa diketahui, datanglah tamu tak terduga, yakni mantan suami dari Hwasun. Mantan suami Hwasun di situ terlibat 내가 못 찾을 줄 알았냐? 응? dengan Hwasun. Suami Hwasun terkenal sangat temperamental. Di sisi lain, Sugo mengintip perkelahian antara mantan suami dan Hwasun. Tiba-tiba mantan suami Hwasun jatuh karena dipukul oleh Yuna yang mencoba menyelamatkan Hwasun. Nah, kemudian mereka terlibat perkelahian. Berkelahi sampai berakhir dengan mantan suami Hwasun yang tewas. Kemudian Sugo datang. Dia bilang mendengar suara ribut-ribut, padahal Sugo sudah tahu bahwa di situ terjadi pembunuhan. Dan Sugo menawarkan bantuan untuk menyembunyikan atau membereskan mayat mantan suami dari Hwasun. Kemudian keesokan harinya ditemukan seorang mayat di dekat sungai. Mayat tersebut hancur keadaannya dan tidak bisa diketahui identitasnya. Kepolisian bingung mencari itu identitas siapa, sampai akhirnya ditemukan sebuah kunci, yang kunci tersebut adalah kunci apartemen korban. Kemudian polisi menuju ke apartemen tersebut dan mengetahui identitas korban. Dan kemudian polisi berspekulasi bahwa pembunuhnya adalah mantan istri korban, yaitu 철민의 Hwasun. 전부인인 백화선이 가장 Kemudian 유력합니다. polisi menuju ke apartemen Hwasun untuk menginterogasi Hwasun. Tetapi sebelumnya Hwasun sudah bekerja sama dengan Sugo untuk merancang suatu alibi yang sangat sempurna demi terbebas dari kasus pembunuhan dari Cholmin, yaitu mantan suami Hwasun tadi. Pembicaraan Hwasun dan Sugo untuk merancang alibi ini, itu mereka memakai telepon umum seperti itu. Lanjut, kemudian polisi 누군지 몰라도 거참 고맙네. melanjutkan penyelidikan ke teman Hwasun 이제 yang 화선이 pemilik 발 뻗고 bar. 자기 Tetapi di sana malah pemilik bar tersebut bersyukur karena mantan suami Hwasun telah meninggal, karena dia adalah laki yang sangat buruk untuk Hwasun. Kemudian polisi lanjut melakukan penyelidikan lagi karena alibi dari Hwasun adalah menonton bioskop di hari H kejadian, sehingga Hwasun harus menunjukkan tiket nonton di bioskop. Kemudian polisi terus mengintai dari arah kejauhan apartemen dari Hwasun, sampai akhirnya polisi tersebut melakukan interogasi kepada tetangga dari Hwasun, yakni Sugo. Dan tidak diduga ternyata Sugo dan detektif Nim adalah teman dari SMA. Mereka adalah teman sekolah. Dan Sugo dari mulai SMA 나눌 sudah 수 없어. terkenal sangat 소수야. jenius sekali. Persahabatan mereka dari SMA itu sangat dekat. Hwasun dan Sugo merancang sebuah alibi dan memberitahukan Yuna untuk melakukan beberapa hal yang disuruh oleh Sugo. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa alibi Hwasun tadi itu adalah nonton di bioskop di hari H kejadian, maka detektif Nim itu mencari rekaman CCTV untuk membuktikan alibi tersebut itu tidak benar. 알았어, 해? Kepala detektif marah-marah karena sampai tenggang waktu mereka belum juga menemukan tersangka. Kemudian besok paginya sudah dijadwalkan bahwa Hwasun harus melakukan tes kebohongan. Di sini Hwasun sangat khawatir dan Hwasun mengajak Sugo untuk bertemu. Tapi
Tetapi karena sekali lagi dari saran Sugo, Hwasun dapat melalui semua rangkaian tes kebohongan tersebut dengan amat sangat baik. Di ruang terpisah, detektif Nim mendengarkan tes kebohongan dari Hwasun dengan amat sangat kecewa karena detektif Nim sangat mencurigai Hwasun adalah tersangka pembunuhan. Sampai 절민 akhirnya 죽였냐고! detektif Nim 야, 너 marah 뭐야? pada Hwasun. 아니요, 안 죽였어요. Kemudian Hwasun mengatakan bahwa tes kebohongan tadi itu berjalan dengan baik. Disinilah getar-getar asmara muncul. So sweet sekali karena di sini ada skin baik Hwasun dan Sugo itu saling melihat dan mereka tersenyum seperti orang kasmaran gitu. Nah kemudian Yuna itu menggoda Sugo bahwa kamu pasti menyukai bibiku kan, seperti itu. Jadi di sini Sugo makin GR. Paginya Hwasun memberikan Sugo hadiah dan menuliskan sesuatu di hadiah tersebut. Tulisan tersebut sangat membuat Sugo itu berdebar-debar dan menyimpan tulisan tersebut di sebuah buku yang berjudul The Perfect Number. Sugo sangat senang. Di sisi lain, detektif ini masih memperhatikan hasil rekaman CCTV di hari kejadian. Di sisi lain ada muncul lagi yaitu Tae-woo atau Tuan Nam. Dia itu adalah teman dari Hwasun. Dia adalah orang yang pernah meminjami Hwasun uang. Kemudian Tuan Nam mengantarkan Hwasun pulang ke apartemen. Disinilah Sugo sangat cemburu karena Hwasun diantar pulang oleh Tuan Nam. Kemudian Sugo saking cemburunya, Sugo itu pergi saja. Maksudnya dia itu langsung berpapasan dengan Hwasun, tidak. Nah, malam itu juga Sugo kedatangan tamu yaitu detektif Nim. Detektif tersebut itu ingin menginap di rumah Sugo. Mereka mengingat-ingat masa SMA mereka. Mereka saling minum dan mereka saling curhat satu sama lain. Ternyata dua-duanya ini adalah jomblo. Detektif Nim itu sudah bercerai dan Sugo belum menikah sampai hari ini juga, sampai saat itu. Jadi mereka berdua adalah sama-sama meratapi kejombloannya. Pagi harinya detektif menemukan surat yang diberikan Hwasun kepada Sugo. Di sini detektif mulai mencurigai Hwasun dan Sugo. Untuk membuktikan kecurigaannya, detektif meminta Hwasun untuk menulis di sebuah kertas, dan ternyata kertas tersebut sama seperti kertas yang diberikan Hwasun kepada Sugo. Di sisi lain, Sugo yang sangat cemburu dengan Tuan Nam, dia selalu membuntuti Hwasun dan Tuan Nam sampai dia memotret kebersamaan Tuan Nam dan Hwasun. Di sini benar-benar creepy, kayak orang-orang horor, orang-orang cemburu yang maniak gitu. Saking cemburunya dan marahnya, Sugo membakar kertas isi pesan dari Hwasun yang selama ini dia simpan, dan dia menyindir Hwasun. Kemudian detektif itu mengunjungi toko milik Tuan Nam dan mengatakan bahwa mungkin saja Tuan Nam terlibat pembunuhan, tapi itu sangat disangkal oleh Tuan Nam. Kemudian akhirnya kecurigaan dari detektif hanya mengarah pada satu orang yang mencintai Hwasun, yaitu Sugo. Di sini detektif itu agak kecewa karena dia itu sebenarnya tidak menduga dan sangat ingin pradugannya itu salah terhadap teman masa SMA-nya. Entah karena kasihan atau karena memang benar-benar mencintai, Sugo rela membuat alibi dan menolong pembunuhan mantan suami Hwasun. Detektif terus menyelidiki dan menemukan bukti dan mencari bukti-bukti yang mengarah pada kasus pembunuhan mantan suami Hwasun. Sampai detektif tersebut akhirnya menemukan bukti-bukti dari mulai mencari di terowongan yang banyak terdapat gelandangan yang biasa dikunjungi oleh Sugo. Disinilah detektif sangat kecewa dengan Sugo karena Sugo menolong pembunuhan mantan suami Hwasun. Dan sekali lagi
detektif masih berharap bahwa itu semua masih tidak terjadi. Kemudian Hwasun mulai diteror, baik Hwasun dan Tuan Nam itu diteror dengan foto-foto kiriman dari Sugo. Kemudian malamnya Hwasun mengajak Sugo untuk bertemu. Di situ Hwasun sangat amat kecewa karena Sugo meneror dirinya dan Tuan Nam. Hwasun mengetahui bahwa Sugo itu sebenarnya mencintai dia atau menyukai dia, tetapi tidak begitu caranya. Di sini Sugo benar-benar kecewa dan sangat amat sedih. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Tuan Nam, dan dia menanyakan apakah Tuan Nam itu memang benar-benar mencintai Hwasun. Akhirnya Sugo memutuskan untuk mengakui pembunuhan mantan suami Hwasun yang dilakukan olehnya, dan dia juga mengakui bahwa dia selama ini meneror Tuan Nam. Itu semua dilakukan Sugo untuk melindungi Hwasun. Sugo mengarahkan semua kasus-kasus pembunuhan dan kasus penyerangan Tuan Nam kepada dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dia selama ini amat sangat mencintai Hwasun. Dia sering mengikuti Hwasun, membuntuti Hwasun. Jadi dia seolah-olah dia itu terlalu horor, menjadi tangga yang suka penguntit gitu loh. Jadi di situ semua tuduhan mengarah pada Sugo sendiri, dan akhirnya Sugo mengirimkan surat kepada Hwasun bahwa dia mengakui pembunuhan mantan suami dari Hwasun. Nah, di sini detektif sangat amat kecewa dengan yang dilakukan oleh Sugo. Kenapa Sugo sampai rela mengorbankan kehidupannya hanya untuk Hwasun, hanya untuk menjadi atau mengakui pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan, seperti itu. Dan sebenarnya detektif sudah mengetahui bahwa Sugo itu jatuh cinta kepada Hwasun. Di sini detektif benar-benar marah dan mengatakan bahwa Sugo itu cintanya, bucinnya itu benar-benar bucin tingkat gila seperti itu, dan bilang bahwa ini sebenarnya bukan cinta dan sangat amat menyayangkan kejeniusanmu ketika kamu memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri. Tapi sayangnya Sugo yang sudah amat sangat bucin, dia itu lebih memilih cintanya daripada kehidupannya. Hwasun mendengarkan cerita detektif dengan amat sangat sedih. Dia mengingat-ingat pertama kali bertemu dengan Sugo dan apa yang dia lakukan kepada Sugo. Dia amat sangat sedih gitu. Jadi baik Hwasun dan Sugo sama-sama sedih sekali. Nah, sayangnya film ini itu berakhir dengan kesedihan baik Sugo dan Hwasun. Mereka yang awal-awalnya itu mungkin diam-diam saling mengagumi, tapi mereka akhirnya dipisahkan karena kasus pembunuhan tadi yang membuat masing-masing kehidupan mereka berakhir ngenes. Nah, itu loh. Jadi ini itu cerita tentang si jenius yang karena kebucinannya dia harus mengorbankan kehidupannya untuk wanita yang dicintainya. Sebenarnya so sweet banget ya, tapi akhirnya benar-benar ngenes banget karena mereka tidak bisa bersatu dan kehidupan mereka harus berakhir dengan kecewa seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat mimin, ucapan mimin yang kurang ramah di telinga dan di hati kalian semua. Kita ketemu lagi di sinopsis atau alur cerita film yang lainnya. Salam sehat selalu, semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Terima kasih.